Kata Pak Kunto, buku ini adalah non-buku comot-comot, pengumpulan dari berbagai tulisan di buku lain dan tulisan di Republika, termasuk di seminar. Di Prakata, hal ini disebutkan secara jelas, lalu ditata sedemikian rupa sehingga jadilah buku Islam sebagai ilmu. Pak Kunto tidak setuju dengan istilah islamisasi pengetahuan karena dianggapnya reaktif dan memilih istilah pengilmuan Islam, hasilnya paradigma Islam. Sebenarnya saya masih agak remang-remang juga ya. Pak Kunto ini tidak sepakat dengan versi islamisasi ilmu model siapa. Karena di Prakata, Pak Kunto merasa sakit hati dalam tanda petik pada mereka yang menggunakan istilah islamisasi non-pri untuk sebuah gerakan bisnis yang pragmatis. Di uraian bab 1 dikatakan bahwa pengilmuan Islam itu adalah melihat realitas melalui Islam dari teks yaitu Quran dan Sunnah menuju konteks atau realitas. Sementara islamisasi pengetahuan atau islamisasi ilmu adalah sebaliknya. Lalu untuk merumuskan teori digunakanlah paradigma Al-Quran. Menjadikan postulat normatif agama, maksudnya Quran dan Sunnah, menjadi teori ilmu. Dan yang dimaksud Pak Kunto adalah ilmu-ilmu humaniora. Kalau dilihat dari objeknya maupun paparan tadi ya, bisa jadi yang tidak disepakati oleh Pak Kunto adalah model islamisasi versi Al-Faruqi. Tapi itu dugaan saja ya. Meski begitu, nampak di bab 2, epistemologi paradigma Islam, Pak Kunto juga tetap menggunakan tauhid sebagai basisnya. Masuk bab 3, ini yang akan membedakan dengan model islamisasi versi Al-Faruqi dan model lainnya. Pak Kunto mengusulkan dua metode ya, ada integralisasi, ada objektifikasi. Nah, integralisasi yang dimaksud ini bukan semata-mata digabungkan, tetapi menjadikan wahyu sebagai basis, berbeda dari ilmu sekuler yang hanya menjadikan filsafat sebagai basicnya. Hal ini mengingatkan kita pada model epistemologinya Al-Atas ya. Adapun objektifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori objektif, misalnya menjadikan nilai Quran menjadi hukum positif lalu menjadi hukum negara. Di bab 4 ada beberapa yang dibahas. Tujuan akhir yaitu transendensi, perlunya keterlibatan umat, termasuk perlunya ilmu sosial profetik. Dibahas pula methodological objektif agar paradigma Islam tidak jatuh pada kuasi ilmu yang subjektif layaknya ilmu sekuler. Dan bagaimana sikap paradigma Islam terhadap ilmu-ilmu sekuler. Dibahas pula bagaimana etika pengembangan ilmu-ilmu sosial. Buku ini ditutup dengan satu esai, Paradigma Islam sebagai Kritik Peradaban Modern. Baca sendiri saja bukunya ya. Siapa tahu saya keliru menganalisisnya. Meski begitu, terlepas dari perdebatan antara Al-Atas, Al-Faruqi, Pak Kunto, semuanya tetap sangat berkontribusi pada prosesi keilmuan hingga hari ini.